Kisah Mahabharata ini diawali dengan kebersamaan Raja Santanu, seorang raja besar Hastinapura, dengan seorang putri raja nelayan, Satyawati. Santanu merupakan putra dari pasangan Raja Pratipa dengan Ratu Sunanda, keturunan Raja Kuru yang menurunkan keluarga para Pandawa dan juga Kurawa. Satyawati merupakan putri dari Basu, seorang raja Chedi. Ia dipungut oleh keluarga nelayan di tepi sungai Yamuna, dan keturunan Satyawati akan menjadi penerus dinasti Kuru. Raja Santanu dengan sabar menanamkan nilai-nilai positif kepada Satyawati bahwa ketenangan dan kedamaian itu tidak akan didapatkan dari perang. Satyawati pun berkata, mereka yang menghargai kesenangan pasti akan menghargai perdamaian. Mereka yang hanya memiliki kedamaian akan mencari kesenangan saja, dan bukankah kedamaian itu hanya didapat setelah perjuangan yang mulia? Raja Santanu hanya tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Satyawati. Dan ketika mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba seekor ikan mas besar muncul dari dalam air dan melompati perahu yang mereka tumpangi. Satyawati mengatakan bahwa ia sangat menginginkan ikan tersebut dan akan menangkapnya dengan tangannya sendiri. Ia pun segera melemparkan senjatanya untuk menangkap ikan tadi, hingga mampu menyeret perahu yang mereka tumpangi dengan sangat kencang. Namun Satyawati tetap memegang tali dan menariknya hingga tangannya terluka. Raja Santanu mengatakan bahwa ikan itu sangatlah kuat untuk ditangkap. Ia mengusulkan agar Satyawati segera melepaskannya. Namun Satyawati tetap berjuang demi mendapatkan ikan tersebut tanpa bantuan orang lain. Hingga akhirnya perjuangannya itu membuahkan hasil, dan ikan besar itu pun takluk dan berhasil ditangkapnya. Raja Santanu merasa kagum dengan kegigihan yang ditunjukkan oleh Satyawati, dan ia pun mengoleskan ramuan ke telapak tangan Satyawati yang sedang terluka. Satyawati berkata, "Yang mulia Santanu, kau adalah seorang pejuang besar, raja dari kerajaan besar seperti Hastinapura ini. Seorang raja seharusnya tahu kalau kekuatan tidak terletak pada tangannya, melainkan di dalam hati kita. Keinginan adalah kekuatan di dalam hati." Sementara itu di tempat lain, Iblis Sida beserta dengan pasukannya menyerang dan menangkap penduduk desa. Mereka membakar dan menghancurkan rumah-rumah para penduduk. Terlihat ada seorang anak kecil yang berhasil lolos dan melarikan diri. Namun para iblis melihatnya, dan Raja Iblis itu segera melemparkan kapaknya ke arah anak kecil yang sedang berlari tadi. Namun tepat di saat itu, Dewa Brata muncul dan berhasil menghancurkan kapak sang iblis. Tentu saja Raja Iblis sangat marah, merasa urusannya telah dicampuri oleh manusia lain. Mereka pun lalu bertarung dengan sangat sengitnya. Namun kekuatan Dewa Brata jauh berada di atas Raja Iblis tersebut. Iblis Sida akhirnya menyelah kalah dan menjelaskan kenapa bangsa raksasa sampai menyerang pemukiman para penduduk. Dewa Brata kemudian memberikan janji pada sang iblis bahwa keturunan Barata dan iblis kelak tidak akan saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Dan di saat itu pula, melesatlah anak panah yang mengenai beberapa anak buah iblis Sida. Panah-panah itu adalah milik tentara Hastinapura yang dipimpin langsung oleh Raja Santanu. Raja Santanu kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang para iblis, namun berhasil dicegah oleh Dewa Brata. Santanu pun merasa heran bahwa ada orang yang telah berani melawan perintahnya tersebut. Kekuatan apakah yang telah dimiliki oleh pemuda itu? Dewa Brata berkata, bukti dari kekuatan ditunjukkan dalam sebuah pertempuran dan bukan dengan sebuah perintah. Sungai Gangga akan berhenti mengalir dan jalur Gangga akan menjadi jalan bagi mereka. Dewa Brata pun kemudian membidikkan anak panahnya untuk menghentikan aliran sungai Gangga. Raja Santanu semakin keheranan dengan kekuatan yang dimiliki oleh anak muda tersebut. Ia pun bertanya tentang jati diri sang kesatria.
Tepat di saat itu pula, Dewi Gangga pun muncul dan menjelaskan siapa sebenarnya anak muda tersebut. Dia tidak lain adalah putra Raja Santanu sendiri dengan Dewi Gangga yang telah lama berpisah selama 25 tahun. Di mana selama ini ia telah diasuh dan berguru langsung kepada Bagawan Parasurama. Dewi Gangga kemudian menyerahkan Dewa Brata kepada ayahnya. Dewi Gangga berkata, "Aku tidak akan jauh darimu, anakku. Kapanpun kau memanggilku, maka aku akan muncul di depanmu. Sekarang kau akan pergi bersama ayahmu, Raja Santanu. Tujuan dari hidupmu sekarang adalah mengabdi kepadanya." Sementara itu di tempat lain, di sebuah pinggir sungai, Satyawati tengah memetik bunga ditemani oleh para abdinya. Raja Santanu datang dan membawa sebuah kabar gembira bahwa putranya yang telah lama hilang kini telah kembali dan siap untuk menggantikan dirinya menjadi Raja Hastinapura yang baru. Satyawati pun sangat terkejut mendengar berita yang baru didengarnya itu. Raja Santanu menawarkan untuk hidup bersama dengan Satyawati di istana, namun sang putri menolak dengan tegas. Satyawati berkata, "Ratu punya hak sebagai pewaris yang mulia, sedangkan yang tidak seperti itu lebih dianggap sebagai pelayan." Ia pun mengatakan akan lebih baik jadi nelayan daripada bertahan di istana hanya sebagai pelayan saja. Tentu saja, jawaban Satyawati ini sangat mengejutkan Raja Santanu. Ia pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan bisa menyerahkan hak Dewa Brata sebagai raja ke tangan anak Satyawati nantinya. Namun keinginan keras Satyawati untuk menjadikan anaknya kelak sebagai Raja Hastinapura untuk menggantikan Santanu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Raja Santanu pun menjadi murka dan sebelum pergi ia berkata, "Ketamakan untuk seekor ikan emas akhirnya membuat tanganmu terluka, Satyawati, dan ketamakan ini akan membuat hatimu terluka." Dengan perasaan yang kacau, Raja Santanu kembali ke istana dan sejenak ia menatap tahta kerajaan yang masih kosong, di mana sesaat lagi ia akan melantik putranya Dewa Brata menjadi putra mahkota kerajaan Hastinapura. Dewa Brata menyadari betul keresahan hati ayahnya itu, dan ia mencoba bertanya, namun Santanu menyembunyikan kegalauan hatinya tersebut. Acara penobatan Pangeran Mahkota pun berlangsung dengan meriah. Upacara dimulai dengan lantunan doa dan mandi suci yang dipimpin oleh para Brahmana. Pakaian kebesaran dan segala atributnya dikenakan kepada Pangeran Mahkota Hastinapura, Dewa Brata. Namun suasana sukacita itu tidak dirasakan oleh Raja Santanu. Ia kembali teringat dengan kata-kata Satyawati dan luapan emosinya ia lampiaskan dengan menghancurkan sebuah patung di istananya. Kejadian ini dilihat oleh putranya Dewa Brata dan ia pun berusaha mencari tahu penyebab ayahnya sedang berduka. Dewa Brata pun lalu pergi memacu kudanya menuju tempat tinggal Satyawati. Dan ia menemui sang putri untuk memohon kepadanya agar Satyawati kembali menerima ayahnya sebagai pendamping hidupnya itu. Satyawati pun mengungkapkan bahwa dirinya juga merasa tidak bahagia karena jauh dari Raja Santanu. Namun ia menolak untuk kembali ke istana dengan mengatakan bahwa dirinya tidak akan beruntung tinggal di istana karena anak-anaknya nanti tidak akan menjadi raja baru di kerajaan tersebut. Dewa Brata mengerti arah pembicaraan dari Satyawati yang secara tidak langsung mengatakan bahwa dirinya telah merebut hak dari anak Satyawati sebagai penerus tahta kerajaan Hastinapura. Dewa Brata pun mengatakan bahwa ayahnya akan memiliki kedua kebahagiaan itu sekaligus. Ia pun segera berlalu dan menuju ke Sungai Gangga untuk mengucapkan sumpahnya itu. Dewa Brata mencabut belatinya dan menorehkannya ke telapak tangannya. Seketika itu, air sungai bergolak dan petir pun menyambar-nyambar. Nah, apakah yang akan dilakukan Dewa Brata untuk meyakinkan keteguhan hatinya itu kepada Satyawati? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya.